Halo Sobat Cerdas, selamat datang di channel ini. Di video ini, kita akan membahas tentang konsep matematika yang kadang itu bikin pusing dan juga bikin bingung. Kira-kira apa tuh? Tidak lain tidak bukan adalah konsep permutasi dan kombinasi. Tapi tenang, selama menonton video ini, kalian dijamin akan paham tentang konsep permutasi dan kombinasi dan juga dapat menerapkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja kita mulai ya. Coba bayangkan, di kelas kalian terdapat 10 siswa. Nah, di hari pertama sekolah, kalian diminta untuk memilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, di hari yang sama, kepala sekolah juga meminta setiap kelas untuk mengirimkan satu tim yang beranggotakan 3 orang untuk mewakili kelas dalam seleksi lomba cerdas cermat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah banyak kemungkinan dari susunan ketua, sekretaris, dan bendahara itu sama dengan banyaknya kemungkinan dari tim yang akan dipilih untuk seleksi lomba cerdas cermat? Nah, jawabannya sangat berbeda. Untuk itu, di video ini kita akan membahas seperti apa perbedaannya dan apa makna di balik itu. Sekarang kita masuk ke skenario yang pertama, di mana kita diminta untuk memilih 3 orang yang nantinya akan menempati posisi sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ingat kata kuncinya, di sini ada menempati posisi. Oke, misalkan yang terpilih adalah Adi, Budi, dan Cita. Susunan, ketika Adi menjadi ketua, Budi menjadi sekretaris, dan Cita menjadi bendahara, tentunya akan berbeda dengan susunan di mana Budi menjadi ketua, Adi menjadi sekretaris, dan Cita menjadi bendahara. Nah, itulah yang disebut permutasi. Yang ini permutasi merupakan susunan objek di mana urutannya itu diperhatikan. Nah, dalam hal ini urutannya adalah posisi tadi. Di mana ketika kita memilih Adi sebagai ketua, Budi sebagai sekretaris, dan Cita sebagai bendahara, dengan kita memilih Budi sebagai ketua, Adi sebagai sekretaris, dan Cita sebagai bendahara, itu adalah dua hal yang berbeda. Itu merupakan dua kelompok yang berbeda meskipun anggotanya sama-sama Adi, Budi, dan Cita. Nah, bagaimana cara menghitung permutasi ini? Untuk menghitung permutasi, kita bisa menggunakan rumus P n, R itu sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Apa sih itu n dan apa itu r? N itu merupakan banyaknya semua objek. Sedangkan R itu merupakan banyaknya objek yang diambil. Dalam kasus ini, banyaknya semua objek itu kan tadi ada 10 siswa. Nah, yang akan diambil adalah 3 siswa. Maka dengan rumus itu kita bisa ubah jadi P 10,3. Maka bisa kita hitung, tadi rumusnya n faktorial, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Jawabannya adalah 720. Jadi, ada 720 susunan yang bisa dipilih untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa yang ada. Nah, itu tadi yang disebut dengan permutasi. Ingat ya kata kuncinya bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Oke, kita masuk ke skenario yang kedua, di mana kalian diminta untuk memilih satu tim yang beranggotakan 3 orang untuk menjadi perwakilan kelas dalam seleksi lomba cerdas cermat. Nah, misalkan yang terpilih sama nih, Adi, Budi, sama Cita. Ketika saya memilih tim yang anggotanya Adi, Budi, dengan Cita, dengan saya memilih tim yang anggotanya Cita, Adi, dan Budi, tentunya ini merupakan dua hal yang sama ya. Jadi satu tim anggotanya 3 orang itu tadi. Nah, maka ini yang disebut dengan kombinasi. Jadi kombinasi merupakan susunan objek di mana urutan atau posisinya tidak diperhatikan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kombinasi itu dirumuskan C n, R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial.
Oke, kita masukkan ke rumusnya, berarti C sama ya, N-nya 10, R-nya 3. C 10,3 itu sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya adalah 120. Jadi banyak susunan kelompok atau susunan tim yang bisa dipilih untuk mewakili kelas dalam lomba cerdas cermat ada sebanyak 120 kelompok atau 120 tim. Nah, itu tadi yang disebut dengan kombinasi. Kata kuncinya adalah kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Yang penting anggotanya sama, yaitu sudah dianggap satu. Berbeda dengan permutasi tadi, meskipun anggotanya sama, tapi kalau urutannya berbeda, maka dia merupakan dua hal yang berbeda. Gimana? Sudah paham belum dengan konsep permutasi dan kombinasi tadi? Oke, nah biar kalian lebih paham, saya ada latihan nih. Coba bayangkan kalian mau beli martabak manis, di mana kedai martabak manis itu menyediakan 9 pilihan topping. Tapi kalian cuma boleh memilih 4. Jadi kalian harus memilih 4 aja gitu. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kira-kira ada berapa banyak variasi dari martabak manis yang bisa kalian pesan? Oke, nanti tulis jawabannya di kolom komentar ya. Ingat, kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan, kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Cukup sekian video kali ini, tetap semangat dalam belajar dan menjadi cerdas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.